Jumpa lagi dengan saya, Mama Rosmaya, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Ciamis. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan supervisi akademik, yaitu tugas dari modul 2.3. Pada tahapan kali ini, saya akan melaksanakan tahapan wawancara pra-observasi. Kali ini saya tidak sendiri, yaitu bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kurnia Ibnu, asal sekolah dari SDN 1 Sindang Barat, Kecamatan Parumangan, Kabupaten Ciamis, dan saya mengajar di kelas 4. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Mustafa. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik. Terima kasih ya, Pak. Pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama di tempat ini kita bisa berdiskusi. Yang sebelumnya kemarin seperti saya sudah bicarakan kepada Bapak, saya itu mendapatkan tugas dari pelatihan guru penggerak, yaitu untuk membuat suatu penelitian atau observasi dan supervisi kepada rekan sejawat. Dan alhamdulillah Pak Mustafa menyetujui dan bersedia untuk disupervisi oleh saya. Nah, Pak, pada kegiatan siang hari ini saya akan melaksanakan tahapan dari observasi, yaitu pra-observasi. Yang besok kita melaksanakan observasinya dan nanti setelahnya kita akan melaksanakan pra-observasi. Nah, untuk kegiatan pada siang hari ini, yaitu tahapan pra-observasi, saya ingin mengetahui persiapan Bapak untuk kegiatan besok ini sudah sejauh mana nih Bapak mempersiapkan, seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau boleh tahu nih dari persiapan sekarang, dari percakapan hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya sangat senang sekali dapat berdiskusi dengan Ibu sehingga saya dapat meningkatkan kompetensi saya. Pada percakapan hari ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai observasi besok yang akan dilaksanakan. Untuk perencanaan besok yang akan dilaksanakan, yaitu mungkin saya akan mempersiapkan pembelajaran di kelas 4 fase B, yaitu pelajaran IPA, materinya gaya magnet. Itu mungkin. Baik Bapak, jadi besok Bapak mengajar di kelas, materinya materi tentang gaya magnet ya. Nah, dari materi gaya magnet tersebut, kira-kira Bapak kan biasa sudah merencanakan nih apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran besok. Untuk TP atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama yaitu siswa dapat mengenal macam-macam bentuk gaya. Yang kedua, siswa dapat mengenali atau mengetahui manfaat gaya di dalam kehidupannya sehari-hari, seperti contohnya untuk dinamo listrik, kemudian mobil mainan, alat elektronik, dan lain sebagainya. Itu mungkin Bu tujuannya. Luar biasa sekali Pak ya. Mudah-mudahan pada siswanya nanti dapat menyerap ilmunya yang akan Bapak sampaikan. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan pada kegiatan pembelajaran nanti ya, mungkin ada yang ingin dikembangkan dari para siswa Bapak dari kegiatan materi pembelajaran magnet tersebut. Ya baik Bu, karena mungkin melihat dulu di rapot mutu atau rapot pendidikan di satuan sekolah, kebetulan di sekolah kami literasinya yaitu masih minim. Maka di dalam pembelajaran IPA tersebut yang ingin saya kembangkan yaitu literasi di kelas dan juga koordinasi antar siswa atau kerjasama kelompok itu Bu. Iya baik Pak, jadi pada setiap pembelajaran pasti numerasi, literasi pasti ikut serta, dan Bapak ingin lebih mengembangkan lagi numerasi anak dan literasi ya, khususnya literasi. Jadi mungkin besok Bapak akan ada kegiatan pada perencanaan pembelajarannya itu ada pengelompokan gitu, seperti itu Pak, di kelas itu anak dibagi kelompok seperti apa? Ya, siswa dibagi beberapa kelompok, kemudian melakukan eksperimen
kemudian siswa berdiskusi atau gotong royong, kemudian nanti siswa dituntut untuk melakukan presentasi di kelompoknya masing-masing, kemudian ditanggapi oleh teman-temannya. Itu mungkin. Baik Bapak, bagus sekali ya rencananya. Jadi selain dari literasi, kemudian Bapak ingin meningkatkan kemampuan anak dalam berdiskusi sehingga anak itu menjadi aktif di kelas. Mungkin itu Pak ya. Nah Pak, selain dari rencana-rencana yang sudah tadi Bapak paparkan, mungkin ada yang sudah dipersiapkan oleh Bapak seperti FPP atau apa gitu yang sudah disiapkan? Ya, untuk persiapan mengajar tentunya Bu, yang pertama kita menyiapkan modul itu kan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan itu tersebut, mungkin disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian setelah modul disiapkan, tentunya juga media atau alat-alat untuk pembelajaran gitu. Alat bantu. Jadi Bapak ini sudah mempersiapkan FPP mungkin ya Pak ya? Ya, ini untuk boleh modul saya lihat Pak. Untuk modul IPAS Ya, gitu. ini modul IPAS yang sudah dimodifikasi ya Pak ya. Ya, bagus sekali ini. Bapak kemarin setelah saya kemarin juga kan pernah ke Bapak menjelaskan mengenai pembelajaran itu berdiferensiasi dan juga memasukkan KSE di dalamnya, dan juga ada namanya apa itu budaya positif dan lain sebagainya. Dan setelah saya lihat ini di RPP Bapak, tahapan-tahapan berdiferensiasinya sudah ada, kemudian KSE-nya juga sudah ada. Alhamdulillah Bapak sudah bisa memasukkan ke dalam RPP yang mungkin besok akan Bapak laksanakan pembelajarannya. Terima kasih Bu atas sarannya. Nah, mungkin dari perencanaan ini RPP sudah disiapkan untuk besok. Apakah Bapak mungkin ada suatu kendala atau tantangan atau kekhawatiran untuk pelaksanaan besok? Mungkin takutnya anak-anak nih besok tidak aktif atau bagaimana? Ya, tentunya Bu, kekhawatiran atau kewaswasan lah pada seorang guru itu pasti terjadi saat kita sudah menyiapkan pembelajaran. Tentunya mungkin kendala yang mungkin bisa saya alami besok yaitu mengenai tujuan. Apakah tujuan pembelajaran itu dapat tercapai atau tidak gitu. Itu kan kalau tidak tercapai, kita juga harus lebih mempersiapkan modul yang tepat dan kemudian media pembelajaran yang lebih tepat juga, mungkin itu. Jadi kalau kekhawatiran yang serius ini kendalanya apa sih? Tidak ada ya Pak? Secara teknis ya, secara teknis saja. Kalau mungkin untuk tujuan kita sudah mempersiapkan, apa anak-anak nanti bisa mengerti semuanya? Enggak gitu bisa ya? Tercapai itu tidak tujuannya. Oh ya, baik Pak. Kalau begitu mungkin ini perencanaannya sudah matang, kemudian tujuan dan sebagainya sudah dipersiapkan sama Bapak. Mudah-mudahan anak nanti semuanya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan. Dan mudah-mudahan besok dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin itu saja Pak ya pada percakapan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa nanti besok di kegiatan observasi. Ya Bu, terima kasih juga atas kesempatannya. Mudah-mudahan sharing ini dapat meningkatkan kompetensi saya khususnya nanti pada pembelajaran kelas. Terima kasih Bu atas waktu. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian selalu sehat dan panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Apakah semangat untuk belajar? Harus semangat ya, karena belajar itu kalau tidak disemangati, maka nanti kalian akan malas untuk menyerap materi yang diajarkan oleh guru. Yuk kita nyanyi dulu tentang profil pelajar Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia.
apa Ulan? Yuk kita doakan, mudah-mudahan teman kita yang bernama Ulan segera diberi kesehatan dan segera disembuhkan kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada pelajaran IPAS ada tema tentang gaya di sekitar kita. Nah, untuk gaya di sekitar kita terbagi menjadi beberapa materi. Di antaranya ada gaya listrik, kemudian ada gaya motor, ada gaya magnet, kemudian ada juga gaya gravitasi dan gaya gas. Nah, Bapak bertanya dulu kepada kalian, kira-kira pada hari ini kalian ingin belajar materi yang mana? Belajar materi gaya magnet. Yuk kita pelajari gaya magnet pada hari ini. Nah, di sini dibagikan. Setelah dibagikan nanti kalian ke depan per kelompok perwakilannya mempresentasikan hasil kerja daripada kelompok kalian. Kemudian selain itu juga bernalar kritis. Nah, bagaimana kalian bisa mempelajari, mencermati pelajaran yang diajarkan pada hari ini. Nah, untuk materinya yaitu medan magnet. Yuk kita simak. Nah, di sini sebelum ke materi ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Silakan nanti angkat tangan atau acungkan tangan yang akan menjawab. Yang menarik benda dari bahan apa saja? Nah, dari bahan besi. Nah, coba yang karena mungkin kalian pernah melihat magnet yang seperti ini. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, ada magnet batang, ada magnet U, bentuknya seperti U. Kemudian ada magnet yang silinder seperti batu jam. Kemudian ada magnet jarum yang dipakai untuk kompas. Kemudian ada juga magnet cincin bulat seperti cincin, ada yang seperti keping cakram dan ada yang ladang. Jadi seperti U tapi coba kalian di sini ada videonya dulu, lihat ya. Assalamualaikum Pak Mus, apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah juga anak-anak juga pada baik kita ini. Terima kasih ya Pak Mus, pada kesempatan siang ini. Maaf nih, saya mengganggu waktunya sedikit. Ya tidak apa-apa Bu, kebetulan anak-anak juga sudah pulang sekolah. Pada kesempatan siang ini saya ingin melaksanakan percakapan sederhana saja dengan Bapak mengenai kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya. Iya, saya ingin mengetahui nih dari hasil kegiatan kemarin observasi ini seperti apa gitu. Jadi saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak mengenai kegiatan kemarin. Namun sebelumnya dalam percakapan ini nih, apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kali ini? Ya, perasaan saya Bu hari ini sudah sangat lega. Meminta tanggapan dari Ibu apa kekurangan dan kelebihan tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin Bu. Baik Pak, jadi pada kegiatan percakapan kita kali ini Bapak fokus pada yaitu ingin mendapatkan masukan-masukan seperti itu ya Pak ya, dari kegiatan-kegiatan kemarin yang sudah dilaksanakan itu. Apa sih kekurangannya dari kegiatan saya mengajar kemarin, apa sih kelebihannya, seperti itu ya Pak ya, mungkin ya? Ya mungkin itu Bu. Ya, jadi sebelumnya nih saya ingin bertanya pada Bapak,
Bagaimana perasaan Bapak setelah kemarin pelaksanaan observasi? Untuk perasaan saya sangat lega sekali Bu, pada saat mengajar dan juga setelahnya, karena mungkin pada kemarin saya juga sudah merencanakan mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan, kemudian sudah juga menyiapkan alat media yang berupa infokus, kemudian gambar dan lain sebagainya untuk membantu siswa dalam supaya lebih memahami pelajaran yang saya sampaikan. Itu mungkin. Baik Pak Mus, jadi sudah sangat lega gitu Pak ya, sudah terlaksana. Sangat lega sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya juga melihat anak-anak antusias sekali kemarin dalam pembelajaran. Mereka dibawa pembelajaran langsung dengan dikelompokkan berdasarkan mereka gaya belajar yang visual, audiovisual dan kinestetik. Jadi pembelajaran sangat efektif sekali kemarin saya melihat Bapak melaksanakan pembelajaran. Namun saya ingin bertanya nih pada Bapak, apakah tujuan pembelajaran yang Bapak rancang yang ingin dicapai sudah tercapai nih Pak? Ya alhamdulillah, untuk kemarin tujuan yang saya harapkan yaitu siswa dapat mengenal macam-macam magnet atau mengenal bentuk-bentuk magnet. Kebetulan kemarin saya menggunakan alat media berupa infokus. Saya juga berkesempatan bisa menampilkan gambar yang lebih besar seperti ada magnet U, magnet batang dan lain sebagainya, sehingga siswa dapat lebih mudah melihat bentuk yang real daripada magnet itu sendiri. Kemudian untuk yang keduanya tujuannya yaitu siswa dapat mengetahui manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kemarin saya juga menyiapkan alat media berupa magnetnya juga saya bawa, kemudian dipraktekkan oleh siswa bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, untuk tujuan pembelajaran sesuai arahan dari Ibu sudah sangat puas saya Bu, sesuai dengan yang saya harapkan. Itu mungkin. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Alhamdulillah pembelajarannya. Jadi pada anak itu sangat bermakna ya Pak ya. Sangat sekali. Sangat bermakna kalau kita melaksanakan pembelajaran secara terencana dengan proses yang sudah kita rencanakan sedemikian rupa. Akan baik sekali dalam pelaksanaannya dan sangat bermakna kepada anak-anak. Namun saya juga ingin bertanya nih pada Bapak, pada tahapan-tahapan yang sudah Bapak rencanakan dalam proses pembelajaran itu sudah sesuai juga Pak dengan tahapan-tahapan yang Bapak rencanakan? Yang untuk tahapan-tahapannya juga sudah sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan kemarin arahan atau sharing dengan Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran. Baik Pak, bagus sekali ya. Nih dari proses pembelajaran Bapak kemarin yang saya kemarin juga ikut mengamati, mengobservasi pada kegiatan tersebut. Kegiatan atau praktik baik apa yang sudah ingin Bapak pertahankan nih? Ini perasaan Bapak gitu yang Bapak rasakan yang sudah baik apa di kegiatan kemarin? Pada kegiatan pembelajaran kemarin tentunya pada kurikulum Merdeka ini mengacu pada yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Kemarin saya mencoba menerapkan dimensi gotong royong dan juga pelibatan siswa dalam pembelajaran. Tentunya praktik baik yang ingin terus saya pertahankan untuk pada saat mengajar yaitu bagaimana siswa bisa berkolaborasi dengan rekannya dan juga terlihat bagaimana kerjasama mereka dengan teman-temannya. Itu mungkin Bu. Baik Pak, ya luar biasa sekali. Jadi praktik baiknya yang ingin Bapak pertahankan dan terus tingkatkan yaitu pada kegiatan anak berkolaborasi, ikut aktif dalam pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Namun ini ada yang ingin saya tanyakan juga nih Pak. Mungkin ada nih kekurangan saya pada kegiatan pembelajaran kemarin ini yang ingin diperbaiki, seperti kan pembelajaran sekarang ini berdiferensiasi Pak ya. Anak-anak itu kan gaya belajarnya beda-beda, kemampuan anaknya beda-beda. Apa nih yang bisa, yang masih saya rasa ini saya masih kurang nih dalam proses pembelajarannya? Untuk kendala Bu yang saya hadapi sampai saat ini di dalam mengajar yaitu tentang asesmen.
Karena asesmen itu kan ada asesmen di awal pembelajaran dan kemudian ada asesmen di akhir pembelajaran. Tentunya kendala pada awal pembelajaran itu kan kita itu harus mendiagnostik dulu kemampuan siswa sejauh mana, kemudian kita mengelompokkan siswa tersebut, kemudian memberikan asesmen sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pada akhir pembelajaran juga kita juga harus bisa mampu memberikan asesmen sesuai dengan kemampuannya mereka. Tentunya kemampuan saya dalam membuat asesmen itu ya sangat terkendala. Itu kendala yang saya hadapi pada saat pembelajaran, terutamanya tentang asesmen itu. Baik Bapak, mungkin ini yang Bapak rasa masih kurang dan perlu diperbaiki dan perlu dipahami. Betul sekali Pak. Jadi pada pembelajaran kita, dalam praktek pembelajaran itu, apalagi sekarang kurikulum merdeka, kita tugas sebagai guru kalau ingin menjadi guru yang baik, yang super itu, wah luar biasa tugasnya. Jadi harus mengetahui dulu anak sebelum proses pembelajaran itu mengadakan asesmen diagnostik, ini kemampuan anaknya seperti apa, sehingga kita bisa mengelompokkan anak itu gaya belajarnya seperti apa, yang visual, yang ini yang visual, yang kelompok ini yang audiovisual, yang kelompok ini yang kinestetik. Jadi betul sekali, kita perlu sekali merencanakan untuk asesmen diagnostik terlebih dahulu. Kemudian yang setelah proses pembelajaran juga kita membuat tes, seperti membuat soal ya. Kita juga membedakan nih, yang gaya belajarnya visual soalnya seperti ini, yang gaya belajarnya audiovisual soalnya seperti ini. Jadi tugas guru itu sangat luar biasa, mungkin itu Pak ya yang Bapak ingin lebih tingkatkan lagi dalam menganalisis, mendiagnostik anak ya, seperti gaya belajarnya dan lain sebagainya. Jadi, baik Bapak, mungkin ya begini Bu, yang untuk pengetahuannya sudah ada, tetapi di dalam mempraktekannya susah, begitu Bu kendalanya. Iya baik Bapak ya. Ini mungkin bukan hanya Bapak, saya juga sama Pak yang sama-sama belajar, ini sama-sama sharing dalam kegiatan ini. Saya juga mendapatkan pengalaman, Bapak juga mendapatkan pengalaman. Baik Pak Mus. Nah, dari tadi Bapak ada kendala, ada praktik baik yang ingin dipertahankan, juga ada kendala. Mungkin Bapak merencanakan apa nih untuk peningkatan kompetensi saya, sehingga saya ingin lebih baik lagi dalam proses pembelajaran ke depannya? Yang mungkin yang ingin saya perbaiki, tentu yang pertama yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri itu bisa dilakukan, terutama sekarang bisa belajar di PMM Bu, bisa melaksanakan aksi nyata, melihat video, kemudian sharing dengan rekan sejawat, dan mengikuti KKG. Nah, dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, nanti kualitas pribadi akan lebih meningkat, terutamanya motivasi diri untuk lebih maju dengan belajar sendiri gitu Bu. Baik Pak Mus, seru sekali ya percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan nih dari setelahnya kita kegiatan supervisi akademik ini, kita lebih dapat meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Mudah-mudahan kita lebih maju, lebih baik dalam kegiatan mendidik putra-putri kita ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Kita bisa sharing-sharing. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya, dan juga bermanfaat untuk Bapak dan untuk rekan sejawat yang lainnya. Sama-sama. Demikian video kali ini, yaitu mengenai supervisi akademik. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, bagi rekan saya, bagi rekan-rekan guru di tempat saya, dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.